banyak orang tidak menyadari berapa pentingnya persiapan dalam perjalanan. Persiapan mental, fisik, juga ilmu yang harus kita punya. Perjalanan mengundang dan mengandung berbagai risiko. Perkenalkan, saya Ridwan Nur Fikri, M282 Beruang. Berikut akan saya jelaskan tentang sistem pergerakan dalam navigasi darat. Dalam bernavigasi, biasanya banyak alat yang akan kita persiapkan. Yang pertama ada kompas. Kompas itu ada dua, ada kompas bidik dan juga kompas base plate. Lalu yang kedua ini ada peta, di mana peta yang biasa kita gunakan adalah peta topografi dengan skala 1:25.000. Lalu yang ketiga ini ada protractor dan ruler sebagai penunjang kita untuk melakukan navigasi. Lalu yang keempat ada alat tulis, alat tulis yang biasa kita gunakan, pensil, penghapus, penggaris, juga papan dada. Nah, untuk selanjutnya ada sistem pergerakan. Dalam sistem pergerakan ini, kita dapat menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan tanda medan atau terrain guide, lalu yang kedua menggunakan sistem man-to-man. Nah, untuk tanda medan atau terrain guide, sebelumnya apa sih tanda medan itu? Nah, tanda medan atau sering disebut juga dengan terrain guide adalah simbol-simbol atau gambar yang melambangkan situasi ataupun kondisi sebuah medan dalam sebuah peta. Nah, tanda medan ini contohnya bisa punggungan, lembahan, ataupun jalan setapak. Dalam sistem pergerakan, kita menggunakan tanda medan ini sebagai acuan. Apakah medan yang sesungguhnya dengan medan yang ada di peta itu sesuai? Nah, jika ternyata kondisi medan itu tidak sesuai dengan yang ada di peta, kita jangan terburu-buru memutuskan bahwa peta itu salah. Ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, misalnya ada kampung yang sudah berubah menjadi ladang, ataupun ada jalan setapak yang sudah menghilang maupun bertambah. Nah, jika kondisi itu terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, kita baca kembali peta itu dengan teliti. Setelah itu, kita cari tanda medan yang bisa kita kenali. Nah, jika ada gejala yang tidak sesuai dengan peta, kita jangan terpaku pada satu gejala itu, hingga hal-hal lain yang bisa kita analisa itu terlupakan. Setelah itu, jika ternyata banyak yang tidak sesuai, berarti itu salah dari Anda sendiri, salah dari kita sendiri. Entah itu salah punggungan, ataupun salah ketika melakukan dissection. Nah, selanjutnya, ketika kita berkegiatan di alam bebas, terkadang kita dituntut untuk bergerak sesuai dengan arah kompas. Dan pada prinsipnya, bergerak sesuai dengan arah kompas, kita harus menentukan titik bidik terlebih dahulu. Salah satunya menemukan titik ekstrim, yaitu puncakan, pertigaan jalan, ataupun titik ekstrim lainnya yang sesuai dengan sudut pandang kita yang jelas. Namun, pada kenyataannya saat berkegiatan di alam bebas, hal tersebut sulit dilakukan apalagi dalam kondisi berkabut, pada hutan tropis, ataupun vegetasi yang masih rapat. Dan langkah yang kita lakukan untuk tetap berjalan, salah satunya dengan melakukan man-to-man. Apa itu man-to-man? Pergerakan man-to-man pada prinsipnya hampir serupa dengan sistem azimut back-azimut. Hanya saja dilakukan oleh dua orang yang saling menjadi pelurus terhadap sudut tujuan yang mereka tuju. Terdapat satu orang yang melakukan pengecekan sudut azimut dan satu lainnya melakukan pengecekan sudut back-azimut. Sekian video tentang sistem pergerakan dalam navigasi darat. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.